Beruntung sekali, tokoh imigran dari Jawa Timur ke Jogja ini mendapatkan momentum kesambet. Kalau tidak bisa dibayangkan bagaimana organisasi PBNU secara struktural dan Nahdliyin NU kultural ini akan terus dibenturkan. Para elit PBNU pecah, para Nahdliyin NU kultural pecah. Nah, ini yang memang mereka skenarokan untuk dikapitalisasi menjadi senjata menuju Pilpres 2024. Kenapa ini terjadi? Atau si imigran yang kesambet itu merupakan bagian dari teori konspirasi telik sandi yang di dalamnya ini itu ada big boy organisasi yang itu terbentuk dari negara adikuasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah jejak digitalnya bahwa yang kesambet itu bagian dari teori konspirasi ini? Karena selama ini menurut Soedjadmiko, tokoh PDIP, mengatakan bahwa tokoh kesambet ini dalam acara-acaranya membentuk narasi, membuat retorika, tapi hanya dongeng belaka. Mari kita lihat jejak digital. Kenapa? Tokoh satu ini terus berusaha memecah belah organisasi besar Nahdlatul Ulama. Kita mulai dari tempo.com. Beberapa tahun yang lalu, masih setahun yang lalu, di tahun 2021, saat Natal berlangsung, di beberapa aplikasi media sosial, itu tersebar foto pengurus PBNU, Bapak Said Agil Siraj, dan yang sekarang menjadi Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil. Itu ada background perayaan hari Natal. Dan dikatakan pula bahwa ini salah satu contoh. Ternyata ada NU lain, NU berbasis Nasrani, dan itu dibantah keras oleh para elit PBNU bahwa berita itu adalah hoax. Ada juga fitnah dari tokoh yang kesambet ini bahwa PBNU mendapat aliran dana dari pemerintah sebesar 1,5 triliun. Dan sekali lagi, pengurus PBNU membantah keras fitnahan yang dilontarkan oleh tokoh kesambet ini. Bahkan, tokoh kesambet ini berstatement, kalau umat Islam akan menentang itu, maka Anda akan bertengkar di antara umat Islam yang lain. Karena pada saat ini, HTI, FPI, dan lain-lain dibubarkan. Dalam sebuah video YouTube yang beredar, tokoh kesambet itu pernah menuding PBNU menerima uang 1, triliun dengan menyetujui perpu pembuatan ormas. Kalau umat Islam akan menentang itu, maka Anda akan bertengkar di antaranya dengan umat Islam yang lain. Karena pada saat HTI, FPI, dan lain-lain dibubarkan, NU mendapat kucuran dana 1,5 triliun. Yang satu ngerokoti duit, artinya makan uangnya, dan yang lain menginjak-injak. Dan itulah pecah belah divide and impera yang luar biasa di rejim sekarang ini. Itu kenyataannya. Jelas-jelas di sini pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sudah membantah
soal dana 1,5 T itu, yang disebut diterima NU. Dikutip dari laman resmi NU, disebutkan bahwa berita tersebut berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan PBNU terkait penyaluran kredit ultra mikro pada 23 Februari 2017. Nah, framing untuk memojokkan NU ini merupakan berita lama. Kini diviralkan kembali oleh kelompok tertentu. Dan dalam momentum terbitnya Perpu 2017, Perpu yang mengatur tentang pembubaran ormas, muncullah serangan bertubi-tubi dari tokoh yang kesambet ini. Dan ini terkonfirmasi oleh Ketua PBNU, Robikin M. Has. Ini terkonfirmasi berita ini. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan dari jejak digital sebagai anti klimaks, bagaimana tokoh kesambet ini menyerang baik itu di tubuh pengurus PBNU maupun Nahdliyin NU Kultural. Kita sudah bisa menebak arahnya kemana. Dan sekali lagi, ini tidak main-main. Kalau kita sebagai terutama akar rumput NU, Nahdliyin, kita harus tancut taliwondo. Bagaimana berkomunikasi secara intensif, secara komprehensif kepada teman-teman NU yang di bawah, agar tidak terpengaruh dengan provokasi propaganda opini tentang pemerintahan saat ini. Kalau memang pemerintahan saat ini itu remuk, redam, rusak, bobrok, yang selalu dikaitkan dengan Cina, mereka suruh ambil datanya. Data yang secara real time gitu loh. Kan nggak bisa. Semua data ada di pemerintahan, dan itu tidak mungkin di-share. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita jeli, bahwa mendingan akar rumput, khususnya para Nahdliyin ini, lebih fokus bagaimana memperkaya kasanah, pengetahuan, dan ilmu untuk menyongsong masa depan yang selalu berubah dengan cepat. Fokusnya pada itu, bukan kepada gugun Tuhan yang dibentuk, di frame, dibuat retorika, padahal itu isinya dongeng semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.